Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah di hari Minggu. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dan kita akan menikmati lawatan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa sebelumnya. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang telah Tuhan jadikan dan Tuhan kuduskan atas setiap kami semuanya, untuk kami dapat kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyertai, mengurapi, juga memberkati kami semuanya tanpa kecuali. Walaupun kami berada di rumah kami ya Tuhan, namun kami merasakan hadirat-Mu lebih kuat, lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semua kami yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh menikmati kemuliaan Allah yang amat sangat luar biasa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Semua yang siap beribadah kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah kepada kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan sekali lagi ke semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu takkan pernah habis bagi setiap kami ya Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sambil angkat tanganmu, katakan bersama-sama lebih luas
tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Barang siapa yang menyembah kepada Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenarannya, sebab Allah itu roh dan kita adalah manusia roh yang telah dibenarkan, dilahirkan kembali, dan setiap kita memiliki akses untuk bisa memiliki hubungan yang lebih karib lagi dengan Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Apapun keadaannya, dimanapun kita boleh berada, bahwa Allah bersama dengan kita, dan Dia akan membawa kita untuk lebih jauh lagi, untuk melangkah dalam rencananya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau boleh berada, di rumah kita masing-masing, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita, bahwa Allah datang memberkati bagi setiap kita. Kalau ada yang sakit, kita akan disembuhkan pada hari Sabat ini. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin diperkaya, yang beban yang berat diberikan kelegaan, bahkan yang kosong akan diisi oleh kemurahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada kita harapkan dan kita pikirkan. Percayalah, kami nantikan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu adalah iya dan amin. Mari Bapak Ibu sambil angkat tangan kita, kita menantikan janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik, yang terbaik terjadi di dalamku. Mari sambil angkat tanganmu. Yang ku yakin Dia sediakan seturut firman-Nya
kemuliaannya yang ku tahu. Dia sediakan seturut kasih-Nya. Mari sambil angkat tangan bersama-sama katakan, yang ku tahu. Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari sama-sama katakan, ku nantikan janji Allah. Janji Allah, janji Allah di kabulkan. Ku harapkan, yang terbaik terjadi di dalam yang ku tahu, amin, yang ku tahu. Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin, yang ku yakin. Dia sediakan, amin, seturut kasih-Nya. Yang percaya sama-sama katakan, sambil angkat tangan bersama-sama, yang ku tahu. Dia seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Oh, yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagi, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang kami dengar, bahkan yang timbul dari hati kami Tuhan, Engkau menyediakan kepada kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang terkasih Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang kasih Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa
kasihi, kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih. Waktu kami bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semuanya, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia bersama dengan sama-sama katakan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Mari bersama-sama semua pada waktunya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat sembah. Iya. Masuk sembah. Iya. Rasakan hadiratnya. Itu dengan kita. Dia melawan menjawab setiap kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami dan komitmen kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu dengan menjadi pelaku daripada firman-Mu, yang suka merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam, dengan tidak ada hentinya Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau dari hari ke hari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan bagaimana waktu Tuhan datang kepada setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik yang Kau sediakan dan Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau, dan hamba-Mu yang sebentar Kau pakai untuk menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Urapan yang dahsyat turun atas hamba-Mu, dan juga urapan yang dahsyat turun kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga setiap umat-Mu yang mendengar diberikan pengertian, menangkap apa yang menjadi penjelasan daripada firman-Mu, lalu dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka segala yang Kau janjikan dan apa yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, bahkan membuat kami beruntung kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum duduk, mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita boleh nyanyikan bersama-sama tadi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saya beri judul Dasar yang Kuat. Dasar yang kuat. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Mari dipersiapkan Alkitabnya dan kita akan membuka bersama-sama Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Mari kita simak bersama, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Diberkati kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada para murid
Tuhan Yesus mengajar kepada setiap orang pada waktu itu di tempat itu, di mana dia memberikan sebuah perumpamaan, dia memberikan sebuah gambaran bagaimana memiliki dasar yang kuat. Dia gambarkan seperti seorang yang membangun rumahnya. Di sana ada dua dasar yang dipakai, dua pondasi yang dipakai sebagai gambaran. Yang pertama adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Siapa orang yang membangun rumah di atas batu? Adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Dan apa yang terjadi ketika ada hujan dan ketika ada banjir, ada angin topan yang datang melanda rumah itu, rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat itu, dibangun di atas dasar batu karang, dibangun di atas batu itu, maka rumah itu tidak roboh, tidak mengalami kerusakan. Rumah itu tetap berdiri teguh, rumah itu tetap berdiri kokoh di sana. Dan digambarkan orang yang membangun rumahnya di atas batu, disebut di sana lah orang yang bijaksana. Orang yang mempertimbangkan segala apa yang dikerjakan dilakukannya. Tetapi perumpamaan yang kedua adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Apa yang terjadi di sana sama dengan digambarkan orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan orang ini disebut adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena rumah dibangun di atas pasir, ketika datang banjir, ketika datang angin topan, maka rumah itu menjadi roboh, diterpa oleh banjir, diterpa oleh angin. Dan kerusakannya bukan sedikit, tetapi kerusakannya menjadi parah di sana. Hebatlah kerusakannya di sana. Nah, dua dasar ini yang menjadi gambaran dalam kekristenan kita. Dua dasar ini yang menjadi gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Waspadai bahwa ketika kita ingin memiliki dasar yang kuat, ingin membangun satu rumah itu menjadi kuat dan kokoh, maka diperlukan pondasi yang betul, diperlukan dasar yang betul. Dan dasar yang betul adalah rumah itu dibangun di atas dasar batu, bukan di atas pasir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumah yang dibangun di atas batu adalah orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekristenan kita juga demikian, Bapak Ibu. Kekristenan kita adalah ketika kita sebagai pendengar firman, hari ini firman saya bagikan, saat ini firman saya bagikan, kalau didengar dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Bapak Ibu digambarkan seperti seorang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga ketika persoalan muncul, ketika masalah datang, ketika pencobaan muncul dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun pencobaan itu yang datang dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, saya yakin tetap berdiri teguh, tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena kekristenan kita itu dibangun di atas batu, di atas kebenaran firman Tuhan, bukan di atas pasir. Tetapi kalau kekristenan kita hanya datang mendengar, kemudian melupakan firman itu, maka kita seperti seorang yang bodoh, yang membangun rumah di atas pasir. Maka ketika pencobaan datang, ketika masalah datang, ketika ujian datang, yang terjadi adalah rumah itu menjadi roboh. Yang terjadi kekristenan kita menjadi luntur. Yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat. Tapi yang terjadi malah bisa saja melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak lagi menyukai ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mengalami di mana mendengar tetapi tidak melakukan, seperti seorang yang bodoh, kata pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada kita pada pagi hari ini. Membangun rumah, membangun kekristenan di atas pasir, sehingga ketika ujian datang, maka yang terjadi, rumah itu menjadi roboh. Kekristenan kita menjadi tidak kuat dan bisa meninggalkan Kristus. Mari sekarang, bagaimana supaya dasar itu menjadi kuat?
Tadi kita awali dasar itu kuat, membangunnya harus benar. Membangunnya harus benar. Kebenaran pembangunan ini dilakukan di sana. Membangun yang benar itu berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini didengar untuk dilakukan. Tetapi kita berbicara untuk membangun sebuah rumah, membangun sebuah kehidupan kita sebagai orang yang percaya supaya menjadi kuat dan teguh, Bapak Ibu, diperlukan yang pertama. Saya yakin kalau membangun rumah tidak hanya sekedar, oh ya ini batu dikumpulkan lalu dibangun di sana. Enggak. Pasti membutuhkan yang pertama adalah perencanaan yang matang. Membutuhkan sebuah perencanaan yang matang supaya pembangunan rumah itu menjadi kuat. Demikian juga dengan kekristenan kita akan menjadi kuat. Itu ada perhitungan yang begitu kuat. Ada perhitungan yang begitu matang untuk kita bisa benar-benar menjadi kekristenan yang kuat. Lihat di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 30, Bapak Ibu. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lukas pasal 14 28 sampai dengan 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu, perlu perhitungan untuk membangun kekristenan kita ini menjadi kuat. Kalau kita mengambil sikap menjadi orang percaya kepada Kristus, perlu perhitungan. Kalau tidak perlu perhitungan di sana, maka kita bisa putus di tengah jalan dalam pengiringan kita kepada Kristus. Lihat, ada banyak contoh di situ. Di dalam Alkitab kita bisa melihat di sana. Ada orang yang berkata kepada Yesus, ketika Yesus mulai mengajar di sana sini, lalu ada orang yang berkata kepada Yesus, "Guru, aku mau mengikut engkau." Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Tetapi dia berkata, orang-orang ini masih tetap berkata, "Guru, aku mau ikut engkau supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal di sana." Tapi apa yang terjadi? Perhatikan, ketika anak muda yang kaya, ketika dia berkata, "Aku mau ikut engkau supaya bisa mendapat kehidupan yang kekal," anak muda ini disuruh oleh Tuhan Yesus, "Pulang, jual hartamu, dan bagikan kepada orang miskin." Maka ketika diperhitungkan, ya ampun, aku sudah mengumpulkan sekian banyak harta, aku menjadi orang kaya, ternyata aku disuruh pulang untuk menjual harta dan bagikan kepada orang miskin. Dan ketika dihitung-hitung, di sanalah apa yang terjadi. Orang muda yang kaya ini tidak kembali kepada Kristus. Dia pulang dengan sedih, tetapi dia tidak kembali kepada Kristus karena masih sayang dengan hartanya. Ananias dan Safira ketika dia menerima Yesus, lalu dia melihat ada orang-orang jemaat mula-mula itu, mereka dengan sukarela membagikan hartanya, dengan sukarela memberikan hartanya kepada para rasul supaya dipakai untuk kesejahteraan bersama. Tetapi apa yang terjadi ketika Ananias dan Safira mulai menjual ladangnya, dan ketika ladang itu dijual, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendapat uang yang banyak. Ketika melihat uang yang banyak, Ananias dan Safira mulai menghitung-hitung. Mungkin kalau bahasa Jawa ini, "Wih, akeh yo. Akeh duit iki." Ya, kira-kira seperti itu. Lalu tidak lagi untuk memberikan seluruhnya, tetapi dengan diam-diam seolah menganggap bahwa para rasul tidak tahu bahwa dia sedang menyimpan sebagian hartanya. Tapi yang terjadi, Ananias dan Safira pun mati. Perhatikan baik-baik di sini, perlu perhitungan. Supaya apa? Jangan sampai diejek orang, jangan sampai dihina orang ketika mulai membangun. Biarlah ketika mulai membangun, sudah mulai dihitung dengan betul, maka pembangunan itu sampai selesai. Dikerjakan dari awal sampai finish, itu semua terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena diperhitungkan dengan matang. Demikian juga keimanan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita benar-benar menghitung bahwa ternyata ikut Yesus harus meninggalkan semuanya itu, maka ketika
kita mendapatkan pencobaan, mendapatkan persoalan, mendapatkan ejekan, mendapatkan tantangan, kita tetap teguh dalam keyakinan kita, dalam kita mengikut Yesus. Iman kita akan kuat. Kenapa? Karena dasar yang dibangun itu dasar yang benar di atas batu. Dasar yang dibangun, dasar yang benar, yaitu menjadi pelaku firman. Memerlukan perhitungan dalam perencanaan pembangunan untuk membangun sebuah rumah. Untuk membangun kehidupan kekristenan ini perlu perhitungan yang matang. Tidak hanya sekedar ikut, tetapi sampai tengah jalan kita tidak tahu apa yang kita ikuti. Perlu perhitungan di sana. Ketika kita mendapat pencobaan, mendapat rintangan dan tantangan, kita tetap kuat. Kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Kita bisa menyelesaikan sampai finish untuk tetap percaya kepada Kristus. Yang kedua, dikatakan diperlukan bahan yang berkualitas. Paulus memberi gambaran begini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Dikatakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Perhatikan ayat ini. Paulus sebagai ahli bangunan, ketika membangun, dia meletakkan dasar-dasar yang benar. Apa itu dasar yang benar? Yang diletakkan oleh Paulus adalah percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini Bapak Ibu mengambil sikap dan mengambil keputusan sudah percaya kepada Yesus, maka Bapak Ibu memiliki dasar yang benar, memiliki pondasi yang benar. Masalahnya sekarang pembangunan yang di atasnya. Kristus itu pribadi yang kuat, Kristus itu pribadi yang luar biasa, Kristus itu pribadi yang dahsyat. Masalahnya adalah ketika Yesus sudah di dalam kehidupan kita, bangunan yang dibangun ke atas ini, Yesus yang menjadi pondasi dalam iman kita, bangunan yang dibangun di atas iman kita ini apa? Kalau bangunannya tahan uji, maka rumah itu menjadi indah dan menjadi kuat. Ketika ada ujian datang, ketika ada cobaan datang, ketika ada masalah muncul dalam kehidupan ini, maka itu akan tetap kuat. Tetapi ketika dasarnya kuat, bangunan ke atasnya tidak bagus, wah sudah. Bapak Ibu, ketika saya gambarkan membangun sebuah rumah, pondasinya dibangun dengan paku bumi. Tetapi mohon maaf, bangunan di atasnya hanya dari kardus. Bagus enggak? Secara seni bagus. Tapi ketika ada masalah datang, ada hujan, pasti bangunan di atas yang dari kardus itu basah dan nyunyut. Lalu belum sampai banjir saja, itu sudah ambruk. Atau kalau bangunan di atasnya ini pondasinya benar-benar pondasi dengan pasak bumi, dengan paku bumi. Tapi pondasi di atas, kalau dilihat pondasi itu adalah bangun untuk 3 lantai. Tetapi dibangun dari, dia membangunnya cuma 1 lantai, dan 1 lantai itu dibangun dari rumput kering atau jerami. Ketika cobaan datang, panas kentang-kentang, api mulai datang, apa yang terjadi? Habis. Tetapi pondasinya tetap kuat. Bangunan di atasnya hancur, ludes, terbakar semua. Pondasi yang dibangun sudah betul, pondasi diletakkan sudah betul. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, maka jangan sampai meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu pondasi yang kita miliki, pondasi dasar yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bangunan yang di atas harus diseimbangkan
Karena pondasinya kuat, bangunan di atas harus bangunan yang tahan uji. Mungkin dibangun dari emas permata, atau dibangun dari perak dan lain sebagainya. Artinya begini, bangunan ke atas ini harus bangunan yang betul-betul, bangunan yang tahan dalam ujian. Bangunan tahan uji ini apa? Bangunan tahan uji ini kembali harus menjadi pelaku firman. Mendengar firman kita lakukan, maka ketika percobaan datang, masalah muncul dan sebagainya, kekristenan kita ini akan kuat. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan Kristus hidup, meneladani Yesus hidup, maka di situ kita akan kuat. Yesus mampu melewati segala percobaan. Maka ketika kita membangun seperti Kristus dalam kehidupan kita, kita bangun di sana, maka saya yakin kekristenan kita ini akan kuat. Pencobaan datang, ujian datang, masalah datang, tidak akan menggoncangkan kekristenan kita, tidak akan menggoncangkan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dasar yang kuat ini, selain yang pertama perlu perencanaan, yang kedua berkualitas. Modal dasarnya adalah Yesus Kristus, dan bahan yang berkualitas itu adalah firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar dan menyelidiki firman ini. Yang ketiga, diperlukan biaya yang besar. Kalau untuk membangun tadi di awal saya sudah katakan perlu perencanaan untuk anggarannya. Demikian juga untuk kita. Dalam membangun sebuah rumah harus perhitungan biaya dan diperlukan biaya yang besar, bukan biaya yang murah. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22. Dikatakan begini, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ada biaya yang dikeluarkan yang cukup besar. Kalau kita melihat di sini, yang pertama, pekerjaannya ditinggalkan. Sebagai seorang nelayan, perahunya ditinggalkan, jalannya ditinggalkan. Lalu yang kedua, keluarga, orang tua, itu ditinggalkan di sana. Ayahnya yang namanya Zebedeus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus di sana, untuk mengikuti Yesus. Artinya di sini ada korban yang harus diberikan. Ketika kita mengikuti Yesus, ada harga yang harus dibayar. Baru di sini ketika kita mau mengeluarkan biaya itu yang begitu besar, maka saya yakin kekristenan kita menjadi kuat. Serius, Bapak Ibu. Kalau kita mengambil sebuah contoh orang yang menginvestasikan, beberapa waktu yang lalu kita melihat peristiwa bank, ada orang bank itu dilikuidasi, kemudian orang itu menabung di sana. Kalau orang menabungannya 50.000, 100.000, mungkin tidak akan getol untuk minta pertanggungan jawab. Tapi kalau menaruh di sana 2 miliar, disitulah mulai dia akan terus maju untuk bisa minta kembalian dari tabungannya yang 2 miliar. Karena uang 2 miliar itu tidak sedikit, Bapak Ibu. Saya yakin kalau uang 2 miliar dibelikan dawet, itu tidak tahu oleh biro, ya kan? Pasti dapatnya wismu tidak tahu apa, seberapa besar. Gitu kan. Uang itu banyak kalau 2 miliar, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk 50.000, 75.000 ada tabungan, saya yakin tidak gobris walaupun bank itu dilikuidasi. Kenapa? Karena yang ditaruh di bank itu cuma 50.000. Tapi kalau 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar ditaruh di bank itu, saya yakin ketika bank itu goncang, mereka akan kebingungan yang menabung di sana sampai miliaran. Demikian juga dengan ketika kita ikut Yesus, ketika kita pol-polan bersama dengan Yesus, maka apapun yang terjadi kita akan tetap teguh berdiri bersama dengan Kristus. Demikian dengan Kristus kepada kita, Bapak Ibu, di mana Kristus sudah memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Karena itu dia datang kepada Bapa di Yohanes pasal 17, dia berdoa supaya orang-orang yang percaya ini mereka mendapat perlindungan daripada Bapa. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya dicurahkan buat kita.
Harga yang dibayarkan untuk menebus kita itu mahal. Tetapi bagaimana dengan kita? Contoh ketika para murid dipanggil, dalam pekerjaannya dia tinggalkan, dia mengikut Yesus. Dalam upayanya dia tinggalkan, dia meninggalkan lalu dia mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang kita ikut Yesus, ibadah jauh sedikit saja sudah tidak mau. Atau mungkin hujan saja kita tidak jadi berangkat. Ya kan? Kita tidak jadi berangkat. Sementara Yesus harus mati pun ditempuh. Sampai dia sendiri mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kenyataan yang terjadi, cawan tidak berlalu, kematian harus ditanggung. Itu harga yang dibayar oleh Kristus untuk menebus kita. Bagaimana dengan kita? Kalau kita punya iman tidak kuat, kalau kita punya dasar tidak kuat, bertobat hari ini. Supaya kita benar-benar kuat karena Kristus mampu melewati berbagai macam percobaan. Dan kita punya dasar, yaitu Yesus Kristus menjadi pondasi kita. Karena Yesus menjadi pondasi dan dasar kita, maka bangunan di atas harus bangunan yang betul, bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, yang tahan uji. Dengan harga yang besar pun kita berani untuk memberikannya. Bahkan belum sampai akhir hidup kita, kita akan tetap percaya kepada Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat, diperlukan benar-benar kita ini menjadi pelaku. Bukan hanya di teori saja, tapi benar-benar menjadi pelaku, Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 24 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dasar yang kuat itu adalah Yesus Kristus. Itu batu karang yang teguh, yang menjadi pondasi untuk rumah yang dibangun di atasnya. Tetapi rumah yang dibangun di atasnya ini akan menjadi baik, menjadi kuat tahan uji, kalau rumah dibangun itu sesuai dengan petunjuk daripada Allah, sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan rancangannya Allah. Kalau dibangun sesuai dengan pikiran kita, tidak jadi. Bangunannya tidak sempurna, tidak baik di sana. Kalau dibangun dengan keinginan kita, tidak jadi dengan baik, tidak akan kokoh. Kalau dibangun dengan keangkuhan, tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Tetapi kalau dibangun sesuai dengan kehendak Allah, dibangun sesuai dengan rencana Allah, maka saya yakin akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Ini penting, Bapak Ibu. Bangun di atas harus sesuai dengan rencananya Allah. Kalau sebuah proyek membangun sebuah rumah, itu ada spesifikasinya, Bapak Ibu. Ini dari apa bahannya? Kalau dari paku bumi, dari apa? Kemudian di atasnya itu pakai apa? Pakai batu bata merah, atau pakai batu bata ringan, atau pakai apa? Itu ada perhitungannya semua. Lalu kalau bangunan ke atas ini sampai di lantai 2, lantai 3, itu pondasinya harus seberapa? Itu harus sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan perhitungannya di sana. Tetapi kalau di awal saja, bangunan di bawah ini cuman 1-2 batu saja yang ditaruh. Tapi di atas itu cor-coran semua. Saya yakin tidak akan mampu untuk menopang. Tidak akan mampu untuk menopang bangunan itu. Tapi kalau di bawah ini pondasinya sudah kuat, lalu di atas temboknya itu dibangun sesuai dengan spesifikasinya. Kalau dari bata merah, kalau dari batu batu ringan dan lain sebagainya, itu kalau sudah diperhitungkan semua, saya yakin bangunan itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Itu artinya yang keempat ini menjadi pelaku firman. Bangunan yang dibangun kekristenan ini bangunan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan sesuai dengan petunjuk diri kita sendiri, jangan sesuai dengan pola pikir kita sendiri, jangan sesuai dengan keinginan kita sendiri, apalagi sesuai dengan keangkuhan kita. Batal semuanya, akan merusak dan menghancurkan bangunan itu sendiri.
Tetapi kalau bangunan itu dibangun sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan master plan-nya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, yakin dan percaya kekristenan kita ini akan kuat. Ketika ada ujian datang, ketika ada cobaan datang, ketika ada masalah datang, maka akan kuat menghadapinya, akan mampu menerobos, akan mampu melewatinya, dan keluar sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah dasar yang kuat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik 4 poin yang kita perhatikan, yang kita pelajari hari ini. Dasar yang kuat adalah membutuhkan di sana perencanaan yang matang. Kehidupan iman Kristen yang kuat dibutuhkan perencanaan yang matang dalam kehidupan kita. Diperlukan juga bahan yang berkualitas. Kembali bahan yang kualitas adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang ketiga, harus rela untuk mengeluarkan biaya yang besar. Tidak hanya uang saja, tenaga, pikiran, semua perasaan, bahkan juga harta yang ada pada kita. Yang keempat adalah sesuaikan dengan firman Tuhan, sesuaikan dengan rencana Allah. Maka saya yakin kita memiliki dasar yang kuat, menjadi bangunan yang kuat. Kekristenan kita menjadi teguh sampai selamanya akan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sambil masuk untuk bersaat teduh, sambil masuk untuk merenungkan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar bersama. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan. Kira para malam masih di ya dia malam masih di kira basana mata kapara masih di haleluya. Syarala malam masih di kira sadala mata kapara masih di syara balabara masih di Biar firman terus menjadi bagai dalam hidup kami, untuk kami renungkan, sehingga kami Tuhan memiliki dasar yang kuat, sehingga kami ketika membangun ke atas, bukan bangunan dari rumput dan jerami, bukan dari bahan-bahan yang mudah terbakar, tetapi dari bahan-bahan yang tahan uji,
ketika ada tantangan, ketika ada ujian, justru kami makin dimurnikan iman kami kepadamu, kepercayaan kami kepadamu, pengiringan kami terhadap Engkau, mengikut kami terhadap Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus makin teguh, makin kuat, menjadi murid-Mu yang sejati di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Oh rapatan lama sikit di dalam. Oh lama-lama lama sikit di dalam. Tuhan Bapa kami yang di surga, lawan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, berikan kesejahteraan atas bangsa kami Tuhan, damai sukacita-Mu mengalir atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun, kasih-Mu turun atas Indonesia. Pulihkan Indonesia dari virus corona yang ada di Tuhan. Dalam nama Yesus, penyebarannya boleh terhenti di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka diberi hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Bahkan segala kebijakan yang diambil mendatangkan damai sejahtera atas negeri ini. Kami serahkan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Bahkan keamanan yang ada dari Polri, mereka yang di kesehatan Tuhan, mereka di dunia pendidikan, bahkan di kejaksaan dan lain sebagainya. Semua mereka dipenuhi dengan hikmat-Mu, sehingga segala apa kebijakan yang diambil adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, mendatangkan damai sejahtera atas Indonesia, mendatangkan sukacita atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada, dan gereja-Mu akan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang lain dimanapun berada Tuhan, biar mereka diurapi, mereka dipenuhi dengan kuasa-Mu. Ketika mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, mereka akan menerima pertolongan daripada Tuhan, mereka akan dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Dan Tuhan berkati setiap umat-Mu, apapun keadaan dari setiap umat-Mu Tuhan, Engkau melawat dan menulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap jemaat-Mu yang lemah menjadi kuat, yang punya pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar dan kemenangan terjadi mereka. Bahkan yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang susah terhibur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang dahsyat. Mari bersama-sama angkat kedua tangan saudara. Kita akan meninggalkan dan menyelesaikan ibadah ini dengan membawa berkat daripada Tuhan. Diberkati Engkau dalam setiap kehidupan rumah tangga. Diberkati Engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan-Mu. Diberkati Engkau dengan setiap studi dan belajar-Mu. Diberkati Engkau dengan segala aktivitas-Mu. Diberkati Engkau dengan segala pelayanan. Dari sekarang sampai selama-lamanya terimalah berkat. Berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini, memberkati anak-anakku mulai hari ini, memberkati generasi muda mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata, Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita lakukan, kita terapkan. Maka saya yakin dan percaya ke depan, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, nah kita memiliki dasar iman yang kuat. Kita akan mampu berdiri di berbagai macam rintangan dan tantangan yang ada. Mari bersama-sama kita lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang